itu 13 kali hampir mati. Entah karena mau dibunuh, diracun, dikeroyok, ditimpakan dengan batu, ditimpakan kotoran kambing dan lain sebagainya. Dan termasuk di perang Uhud. Nabi SAW hampir mengalami kematian di perang Uhud. Bapak Ibu, ada punya pengalaman di sini hampir mati? Ada yang punya pengalaman? Ya, ada tidak punya pengalaman sepanjang hidupnya hampir mati? Kira-kira trauma apa enggak? Saya punya pengalaman Bapak Ibu, hampir mati karena listrik. Waktu itu, ya mesin waktu itu dipompa, ya dipancing, dikasih air biar dipancing. Kakak saya di atas nyalain. Itu saya kesetrum, itu sampai nggak bisa lepas tangan saya. Kaki saya sudah terayun-ayun begini. Itu kalau kakak nggak matiin, saya masih lengket di situ. Dan mungkin bisa jadi tinggal nama. Dan sampai detik ini, saya trauma yang namanya listrik. Kemarin ada jamaah trauma yang hampir tenggelam. Jadi trauma dengan yang namanya air. Banyak kejadian-kejadian, ada yang hampir ketabrak, ada yang hampir jatuh dan lain sebagainya. Ini Rasulullah Bapak Ibu 13 kali hampir mengalami kematian. Demi apa? Demi kita semua. Demi menegakkan agama Islam, demi menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang baik apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tinggal bagaimana kita banyak mengikuti sunnahnya dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Dan Nabi pun berikhtiar agar bisa menang. Apakah Allah tidak mampu memenangkan Nabi? Apakah Allah tidak mampu memenangkan Nabi? Udah perang saja, nanti saya yang atur, kamu akan menang. Tapi ini tidak. Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabatnya, termasuk strategi Nabi SAW menempatkan 50 pemanah di sini. Ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, jangan sekali-sekali turun apapun kejadiannya. Apapun kejadiannya, jangan sekali-sekali itu turun. Pada waktu itu perang sudah berkecamuk, dan subhanallah inilah kekuatan kaum muslimin. Ya bayangkan saja, setiap orang melemparkan panah, mungkin langsung kena, ada yang tidak, pasti bisa membunuh beberapa orang sekaligus. Dan itu terus. Dan inilah kekuatan kaum muslimin pada waktu itu. Pada waktu itu kaum muslimin hampir saja mengalami kemenangan. Dan sudah banyak harta rampasan perang bergelimpangan jatuh. Ya. Dan orang pasukan yang di bawah sudah memunguti. 50 pasukan di atas melihat itu tersemua. Dan ternyata 43 orang turun ke bawah. Ya. Tersisa 7 orang di atas. Mereka turun ke bawah bukan karena hubud dunia, bukan karena ingin dunia, tidak. Dalam sejarah menyebutkan mereka hanya ingin membantu untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Karena tetap ketika rampasan perang tetap dikumpulkan dan itu akan dibagi sesuai dengan aturan Islam. Ya, akan Nabi SAW sendiri akan bagi. Sama halnya ketika Nabi SAW di perang Hunain, beliau mendapatkan harta rampasan yang begitu banyak dan tetap diserahkan kepada Nabi yang mengatur pembagiannya. Pada waktu itu Khalid bin Walid, ya kita tahu bahwa pasukan Quraisy pada waktu itu dipimpin oleh dua sayap pasukan berkuda. Yang pertama adalah Khalid bin Walid, yang kedua adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Melihat bahwa ternyata kekuatan kaum muslimin itu terletak di pemanahnya. Maka pada waktu itu Khalid berputar dan langsung naik ke atas gunung membunuh 7 orang tersebut. Sehingga pada waktu itu pasukan-pasukan yang sebelumnya lari datang kembali, pasukan Quraisy datang kembali dan terus memerangi kaum muslimin pada waktu itu. Hingga Nabi SAW pun terpojok. Pada waktu itu Nabi dikisahkan beliau hanya dilindungi oleh 6 orang kaum Ansor. Dan semuanya tewas. Dan termasuk orang yang paling banyak melindungi Nabi SAW adalah Talha bin Ubaidillah. Pada waktu itu Abu Bakar dan Umar berada di barisan depan. Nabi SAW di barisan belakang. Pada waktu itu dia melihat satu orang yang begitu gagah berani melindungi Nabi SAW. Sampai Abu Bakar mengatakan, Laitaka ya Talha. Semoga engkau wahai Talha. Nabi SAW sangat bersyukur dengan Talha bin Ubaidillah. Suatu hari beliau jalan kaki dan Nabi SAW sangat bersyukur dengan kehadiran Talha. Bahkan beliau mengatakan apa? Kalau kalian ingin melihat orang yang sudah syahid tapi masih berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah siapa? Talha bin Ubaidillah. Lihatlah Talha bin Ubaidillah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia menanyakan Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Talha di perang Uhud? Maka beliau mengatakan apa? Pada hari itu adalah harinya Talha.
pada hari itu adalah harinya Tolha. Dan kita tahu Tolha bin Ubaidillah adalah termasuk 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira. Bapak Ibu, kaum muslimin mengalami kekalahan pada waktu itu. Pertama karena apa? Karena pasukan panah yang turun. Dan inilah pusat kekuatan kaum muslimin dan melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah faktor keduanya adalah tersebar berita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dibunuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Dan pada waktu itu mental kaum muslimin jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, untuk apa kita berperang lagi nih? Kalau Nabi Muhammad Rasulullah sudah meninggal. Beberapa sahabat yang lain yang masih kuat mentalnya mengatakan, terus saja berperang sampai betul-betul Allah menjadikan kita sebagai syahid. Pada waktu itu saja sahabat berselisih paham. Ada yang ingin melanjutkan, ada yang mau mundur. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Tapi ternyata yang mereka bunuh adalah bukan Rasulullah, tetapi siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini termasuk adalah orang yang mirip dengan Rasulullah SAW. Orang yang mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu yang mereka bunuh adalah Mus'ab bin Umair. Dan kita tahu bahwa Bapak Ibu bahwa Mus'ab bin Umair adalah termasuk juru dakwah pertama kali yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utus ketika Bai'atul Aqabah selesai. Dan beliau termasuk orang yang banyak mengislamkan penduduk Madinah. Nanti akan kita kisahkan sedikit bagaimana peran Mus'ab bin Umair sehingga Madinah terbuka. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah juga di Taif dan gagal. Nanti akan kita kisahkan juga. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tidak pantang mundur. Beliau mencari cara agar bagaimana tempat-tempat lain bisa terbuka, termasuk Madinah. Makanya ada peristiwa Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Madinah tidak akan terbuka kecuali karena dua hal ini. Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah kedua, termasuk perannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu jami'an. Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda kaya, tampan, cerdas, hartanya bergelimpangan. Ketika beliau masuk Madinah, Al-Barra bin Azib, beliau mengatakan apa? Saya tidak pernah melihat seseorang seperti Mus'ab bin Umair. Ka'annahu min rijalin minal jannah. Ya, Mus'ab bin Umair disifati sebagai seakan-akan dia adalah laki-laki dari surga. Saking gagahnya, saking gantengnya, pakaiannya mewah. Tapi ternyata ketika beliau meninggal apa? Ketika beliau meninggal tidak cukup kain menutupi badan beliau. Ketika kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Ketika kakinya ditutup, kepalanya yang terbuka. Maka pada waktu itu Nabi SAW bersedih melihat keadaan Mus'ab bin Umair dan beliau memerintahkan sahabat untuk menutup kepalanya dan ditutup bagian kaki dengan kitmir, kusmir, ya, sebuah daun-daunan dari yang ada pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, termasuk hal yang paling fenomenal yang terjadi pada saat perang Uhud adalah meninggalnya paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau julukannya sebagai Asadullah, ya, singa Allah, dan juga sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada yang akan dibangkitkan nanti ketika pada mahsyar nanti. Dan kita tahu Bapak Ibu, ketika Nabi SAW menguburkan para syuhada Uhud, ya, beliau menggali lubang, setiap lubang diisi 2 orang. Dan Nabi SAW mendahulukan orang yang paling banyak Al-Qur'annya. Ya, makanya kalau kita, dan waktu itu 70 yang meninggal, berarti yang digali berapa? 35 lubang. 35 lubang, setiap lubang diisi 2 syuhada. Yang paling pertama didahulukan adalah orang yang paling banyak Al-Qur'an. Dan sekarang kita akan ke makam syuhada. Ya, ini adalah